Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seekor sapi limusin hingga kasur berukuran besar hanyut terbawa sungai di ibu kota? Fenomena ini bukan sekedar cerita, melainkan kenyataan harian yang dihadapi para petugas di Saringan Sampah Terpadu TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun tempat ini bukan sekedar lokasi pembersihan, melainkan benteng pertahanan terakhir Jakarta untuk mencegat sampah hulu agar tidak memicu banjir di hilir. Berikut informasi report TV One Kesha Putar-Putar dan juru kamera Junaidi Ahmad. Di tengah ancaman banjir di ibu kota, sebuah instalasi raksasa bekerja tanpa henti. Inilah Saringan Sampah Terpadu TB Simatupang, sebuah benteng pertahanan yang bertugas untuk mencegat ribuan kubik sampah dari hulu sebelum masuk ke jantung ibu kota. Namun bukan sekedar penyaringan, sampah raksasa atau bulky waste ini justru disulap menjadi sesuatu yang berbeda. Saya, Kesha Putar-Putar, dan juru kamera Junaidi Ahmad akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sistem kerja saringan sampah yang termodern di Jakarta. Sungai Ciliwung seringkali membawa hadiah yang tak diinginkan saat debit air meningkat, mulai dari limbah rumah tangga hingga perabotan. Sejak Agustus 2023, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan saringan sampah TB Simatupang atau SSTBS sebagai filter utama. Sistem ini adalah garis depan untuk memastikan pintu air Manggarai tidak lagi kewalahan menampung kiriman sampah dari hulu. Namun tantangan sesungguhnya bukan sampah masih berada di dalam air. Masalah baru muncul ketika cakar mekanik mengangkat material yang masuk dalam kategori bulky waste atau sampah berskala besar. Di area pengolahan inilah kita bisa melihat seberapa besar barang-barang yang dibuang masyarakat ke aliran sungai. Pemirsa, ini adalah bulky waste atau sampah berukuran raksasa yang hanyut ketika air sedang tinggi dan kemudian saat ini sedang dilakukan proses pemisahan maupun proses penghancuran, yang dimana bulky waste ini masuk ke dalam mesin laser, kemudian dicacah dan kembali dilakukan pemisahan. Di sini pemirsa bisa Anda lihat bahwa para pekerja yang ada di sini sedang memisahkan ataupun meratakan sampah-sampah yang ada di sini dan kemudian masuk kembali ke mesin terakhir untuk dilakukan pemisahan antara tanah dan juga sampah-sampah lainnya, yang dimana tanah ini nanti akan dijadikan kompos dan kemudian sampah yang lainnya akan dijadikan bahan bakar pengganti batu bara. Di balik deru mesin, SSTBS menyimpan cerita tentang barang-barang tak terduga yang hanyut dari hulu. Mulai dari 2 ekor bangkai sapi limusin raksasa hingga spring bed yang menjadi pekerjaan rumah bagi para petugas karena kawat bajanya harus dibongkar secara manual. Kita pernah dapat sapi limosin 2 ekor. Terus dan yang paling sulit dicacah itu adalah sampah spring bed. Ya kasur yang ada pernya itu. Karena kenapa pada saat dia dicacah, itu pasti akan nyangkut di mata-mata pisau pencacahannya. Sementara untuk sampah kayu, skalanya pun tak main-main. Batang-batang pohon harus segera diangkat agar tidak menghantam konstruksi saringan. Semua batang pohon ini akan berakhir di mesin cacah untuk dikecilkan volumenya sebelum diolah lebih lanjut. Kayu di sini tuh yang dicacah itu sih semua jenis ya kita cacah. Tapi ada size atau ukuran tertentu. Jadi kalau sampah yang bisa kita olah di sini terutama kayu, itu ketinggiannya itu kurang lebih 1,5 meter sampai 1,5 sampai 3 meter dan untuk diameternya kurang lebih 80. Iya. Di tangan para petugas yang kreatif, lokasi ini berubah menjadi bengkel transformasi.
Barang-barang yang sudah dianggap sampah oleh pemiliknya justru kembali berfungsi. Bahkan material sisa industri seperti bekas gulungan kabel raksasa tidak berakhir begitu saja. Kita dari bulky waste udah dapat beberapa kayak dispenser rusak kita perbaikin. Terus yang terakhir nih sekarang kita lagi ada proyek pembuatan bangku taman dari bekas gulungan kabel besar. Di balik mesin-mesin canggih, ada para petugas tangguh yang bersiaga 24 jam. Terutama saat hujan turun di kawasan Bogor dan Depok. Para petugas lapangan harus memastikan truk dan eskavator tetap beroperasi agar tidak terjadi penumpukan sampah yang bisa memicu luapan air ke permukiman warga. Untuk beban volume sampah yang kita tangani di sini itu sangat-sangat efektif ya. Kita bisa buktikan di pintu air Manggarai saat ini sampah tidak terlalu banyak. Paling sampah yang terlepas dari kita paling sekitar 5-10% aja sih. Setiap harinya? Kalau volume sampah tiap harinya kita nggak stabil ya, jadi tergantung dari cuaca di hulu. Ketika di area hulunya hujan deras, maka kita akan mendapat volume sampah banyak gitu. Tapi ketika di saat tidak terjadi hujan, maka kita tidak dapat sampah sama sekali gitu. Tergantung cuaca. Status siaga 3 dari kemarin jam 10 pagi sampai hari ini masih siaga 3. Volume sampah yang kita tampung untuk mulai tadi malam jam 8 sampai hari ini kurang lebih sekitar 300 ton yang bisa kita angkat dari Kali Ciliwung. Menariknya, material yang diolah di SSTBS tidak hanya datang dari aliran sungai, namun juga dari warga Jakarta yang ingin membuang perabotan rumah tangga mereka secara bertanggung jawab. Waste yang di program Saudara Dinas LH, kami menerima sampah-sampah bulk waste dari seluruh DKI Jakarta ya melalui websitenya Dinas LH. Itu penanganan sama. Kita cacah, lalu kita menghasilkan 2 item dari cacahan itu. Yang pertama yaitu RDF, bahan baku RDF. Nah, ini yang kita kirim ke industri-industri semen di pabrik semen di Jawa Barat. Kalau untuk hasil keduanya itu kompos. Ini yang kita bagikan ke masyarakat. Itu yang bisa kita hasilkan dari sini. Penyediaan layanan penjemputan dan penerimaan sampah besar dari warga diharapkan dapat menekan kebiasaan buruk membuang perabotan ke aliran sungai. Karena sebagus apapun sistem saringan yang dibangun, kunci utamanya tetap ada pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga mereka. Saringan sampah TB Simatupang adalah bukti bahwa penanganan banjir di Jakarta membutuhkan kolaborasi antara teknologi dan ketangguhan pekerja di lapangan. Namun, seberapa canggih pun mesin yang digunakan, kesadaran kita untuk tidak membuang sampah di sungai adalah kunci utama. Dari Jakarta, Keisha Butar-Butar, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan.